Hai Jagoan Energi, welcome back to podcast Energy Drink bersama PIC. Untuk episode kali ini akan dipandu oleh saya Haryanto. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, atau ya bisa dibilang cukup tren belakangan ini, di mana Indonesia ini sudah mulai berusaha meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan atau EBT. Dan untuk itu pemerintah sudah melakukan ya beberapa kebijakan, menerapkan beberapa kebijakan seperti salah satunya misalkan program mandatori biodiesel B30 di tahun 2020 kemarin. Dan yang mungkin yang tidak kalah menarik sebetulnya adalah berbicara kaitannya dengan energi ini, bioenergi sendiri sebetulnya selain biodiesel sendiri, itu juga ada sumber energi lain yaitu biogas yang mungkin para jago energi ini juga sudah pernah dengar dan akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi podcast kali ini. Dan untuk membahas topik tersebut telah hadir bersama kita Ibu Dr. Neni Sintawardani, itu seorang ilmuwan lulusan doktoral dari Jerman dan saat ini sedang berprofesi sebagai peneliti di Loka Penelitian Teknologi Bersih di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Dan juga Ibu Neni sendiri sebelumnya pernah menjadi salah satu penerima dari PIC Energy Awards 2019 yang nanti kita akan obrolin lebih lanjut lagi. So terima kasih banyak Bu Neni sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di podcast hari ini. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Ini di tengah COVID kita harus dari rumah ya. Oke, ini Ya saya betul. di rumah. Terima kasih. Ya, betul Bu. Jadi untuk sesi diskusi hari ini kita akan membahas terkait biogas, kemudian penerapannya bagaimana, dan kemudian apa sih tantangannya untuk mengembangkan biogas, mungkin di masyarakat juga, di komunitas seperti apa. Dan yang terakhir mungkin nanti kita minta Bu Neni untuk sharing pengalamannya ketika mengikuti PIC Energy Awards dahulu. Untuk yang pertama, Bu Neni, mungkin untuk para pendengar kita, Bu Neni bisa ceritakan sedikit sebetulnya apa sih Bu biogas itu? Baik, ya. Kalau dikatakan apa itu biogas, mungkin sehari-hari kita udah tahu ya. Kalau melewati sesuatu yang busuk-busuk, terus ada bau, nah itu sebagian itu adalah biogas ya. Tapi secara mudah memang yang disebut biogas sendiri adalah campuran beberapa gas, terutama gas metana, CH4, dan ada CO2-nya tentu, itu dua gas utama yang ada di biogas, tapi ada juga beberapa gas yang sedikit sekali jumlahnya, konsentrasinya, seperti H2S, ada amoniak, dan sebagainya. Ya. Nah, semua ini memang biogas sendiri secara kualitas tentu ditentukan oleh masukannya. Jadi oleh apa zat yang diuraikan oleh mikroba tertentu. Nah, kalau kita bicara biogas, tentu kita bicara mengenai proses biologis. Ini nggak bisa dihilangkan ya. Prosesnya itu adalah proses alami, biasanya adalah dari aktivitas sekumpulan mikroba alami yang tidak membutuhkan oksigen atau dia anti oksigen. Jadi kalau ada oksigen malah mati. Ya, jadi bakteri ini disebut bakteri anaerobik atau mikroba anaerobik dari kumpulannya. Ini mudah sekali mereka menguraikan unsur-unsur organik dari cairan atau dari padatan untuk menjadi biogas secara anaerobik, secara kedap udara, jadi nggak ada oksigen ya. Nah, hasilnya adalah gas metana yang mudah terbakar. Itulah yang kita sebut biogas. Ya, secara mudah itu kira-kira seperti itu. Ya, menarik sekali. Jadi mungkin secara sederhananya kita ada bahan-bahan organik begitu ya Bu. Kemudian kita melalui proses anaerobik dan dengan bantuan mikroorganisme itu menghasilkan gas-gas yang ya bisa digunakan untuk pembakaran. Jadi kita sebut sebagai biogas. Ya. Dan kemudian untuk sumber biogas ini sendiri kan sebetulnya bermacam-macam Bu. Bisa dari mungkin yang cukup sering didengar masyarakat itu dari kotoran sapi aja begitu Bu. Nah kira-kira ada nggak sih Bu sumber lain yang bisa digunakan sebagai biogas? Nah mungkin pengalaman Ibu sendiri dalam mengembangkan ini. Baik, kalau sumber-sumbernya banyak, yang sebetulnya ada di dekat kita dan biasanya ada di setiap rumah tangga adalah
kotoran Hmm. kotoran kita sendiri. Jadi BAK, BAB. Jadi nah itu tuh biasanya kotoran dari WC itu mudah sekali ini diolah untuk menghasilkan biogas. Yang pengalaman kami selama ini memang kita banyak ke arah limbah-limbah yang konsentrasinya tinggi yang menyebabkan mengganggu lingkungan kalau dia terurai tanpa terkendali. Nah, kita banyak pengalaman di pengolahan limbah dari produksi tahu. Jadi itu mereka limbahnya kan kalau tidak diolah dengan baik dia akan berbau sekali. Itu terkenal lah di daerah-daerah produsen tahu selalu ada bau tidak enak. Nah, itu sangat disayangkan kan menjadi seolah-olah menjadi trademark pabrik tahu baunya tidak enak. Nah, itu kita melakukan pengolahan dan beberapa sudah berhasil. Tapi ada lagi sebetulnya yang sekarang populer dari sampah organik menghasilkan listrik. Ya, ini udah menjadi buruan orang-orang untuk bisa menghasilkan listrik itu banyak seperti di Bantar Gebang itu sudah menghasilkan listrik itu dari biogas juga. Dan sebetulnya memang mungkin riset biogas ini kan dari dulu sebetulnya udah ada ya Bu, tapi memang belakangan ini udah mulai lagi tren lagi, hot lagi, jadi makin banyak yang ngembangin juga. Iya, sebetulnya ini bukan teknologi yang canggih-canggih amat secara basic gitu ya. Sudah dikenal lama, tetapi di Eropa itu mereka udah 200 tahun lah ya dari sejak masa industrialisasi itu mereka mempergunakan biogas itu dari awal sudah. Nah, tapi kalau di Indonesia memang agak lamban. Mungkin di awal-awal kalau dengan kotoran orang berpikir ngapain dengan kotoran, bau gitu. Nah, ada kesan seperti itu mungkin ya. Tapi moga-moga sekarang maju karena juga program pemerintah ke situ ya. Betul Bu. Kemudian dari pengalaman Bu Neni sendiri kan setahu kami ya Bu Neni juga ada membina ya Bu ya komunitas begitu di Sumedang di mana pabrik-pabrik tahu juga banyak di situ dan kemudian limbah-limbah dari pabrik tahu itu dimanfaatkan untuk biogas. Nah, kira-kira Bu Neni bisa cerita manfaatnya apa begitu Bu? Selain mungkin tadi bisa ya mengurangi bau ya begitu dari limbah produksi tahu begitu. Kalau saya bercerita mengenai awal-awal kami di Sumedang ini memang adalah unit penghasil biogas yang terbesar yang pernah kami bangun dari tim ya. Itu agak menarik juga. Pada saat-saat awal itu kita selalu berpikir adalah masalah air bersih, masalah polusi di perairan. Jadi kita selalu konsentrasinya di air. Jadi waktu kita masuk pertama kali di desa itu juga yang kita lihat, kita pelajari adalah bagaimana kualitas air sungainya itu begitu buruknya pada saat musim kemarau, pada saat musim hujan mungkin tidak bisa kelihatan karena terdilusi dan sebagainya. Dan kita lihat sini bagaimana produksi itu berlangsung 24 jam. Nah, dari situ kita berpikir bagaimana caranya agar sungai yang mengalir sampai ke hilir ini tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah dari pabrik tahu. Itulah dasar awal kami, bagaimana ini mengolahnya. Nah, kemudian memakai teknologi yang kita kembangkan, teknologi anaerobik itu kita kembangkanlah dan kita desain, rancang, dan kita implementasikan. Nah, sebagai bonus, nah ini terkait juga dengan kita ingin masyarakat semua terlibat supaya merasa memiliki begitu. Nah, salah satu yang kita jadikan ajang untuk promosi adalah biogasnya. Biogas yang dihasilkan dari unit IPAL anaerobik tersebut. Nah, itulah yang kami ini kan ke masyarakat. Kalau ada biogas, maka akan ada produksi biogas, dan produksi biogas itu bisa dipakai untuk memasak harian bagi rumah tangga. Nah, itu yang kami lakukan di sana, sehingga masyarakat juga semua ikut serta. Itu pengalaman kami di Sumedang itu. Dan saat ini ya, alhamdulillah sudah ada 80 yang aktif itu 86 rumah tangga lah ya yang menggunakan biogas harian untuk keperluan memasak mereka. Itu pengalaman kami di Sumedang itu secara ringkas seperti itu.
Ya, jadi memang, menarik banget sebetulnya kalau kita melihat pengolahan, sampah begitu ya, baik dari, sebetulnya dari domestik, rumah tangga itu kan berpotensi juga begitu, kemudian dari, industri juga, bagaimana kita bisa mengolah, limbah ini untuk sesuatu yang bermanfaat lagi. Jadi memang, sampah itu, sebetulnya ya sumber daya juga gitu ya, mempunyai potensi gitu. Jadi bagaimana kita, bisa berinovasi dan pintar lah gitu untuk mengolah itu. Jadi sebetulnya supaya tidak sia-sia juga ya, Bu. Betul betul. Iya. Jadi, memang, kalau dari, pengalaman Bu Neni ini kita sudah bisa melihat bahwa memang, ya untuk pengembangan biogas sendiri ini bisa nge-solve salah satu problem yang ada di masyarakat tadi yaitu, bisa menghilangkan, bau gitu ya, konteksnya memang misalkan di, sampah dari, limbah dari industri, tahu. Dan kemudian sebetulnya sangat bermanfaat karena bisa menjadi, bahan bakar juga yang digunakan untuk, masyarakat ya, Bu. Iya. Kira-kira, ada gambaran nggak sih, Bu? Karena biogas ini jadi hemat berapa gitu? Mungkin biasanya mesti, ya beli gas atau gimana Ya, gitu. ya kita kita juga melakukan studi dalam arti rata-rata berapa sih masyarakat atau rumah tangga di desa itu eh, mengkonsumsi energi, menghabiskan uang untuk mendapatkan energi. Nah, kita lihat dari survei itu ternyata masyarakat karena dekat sekali dengan kota, mereka harian itu mempergunakan LPG. Hmm, LPG yang melon yang nah yang hijau 3 kecil. kilogram, ya 3 kilogram. Nah, dari studi kami ternyata konsumsi energi mereka cukup tinggi. Rata-rata itu 3 tabung per bulan. Ya memang ada yang mempergunakan 1 tabung, tapi rata-rata itu 2 sampai 3 tabung, bahkan ada yang lebih. Nah, dari situ kita bisa kemudian kami berembuk dengan masyarakat karena biogas ini dalam arti tidak kita hargai kan, tetapi kita membutuhkan masyarakat yang mengelola itu kan membutuhkan juga biaya operasi untuk listrik, untuk kompresornya dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa oke dengan membayar 20.000 aja per bulan itu mereka sudah bisa mendapatkan pasokan biogas uh, untuk memasak mereka 2 kali, memasak pagi dan sore. Memang karena sistemnya kita masih belum bisa sepanjang hari ya karena sistem apa collecting gasnya masih kurang besar. Nah, dari situ bisa kita bayangkan atau bisa kita hitung berapa mereka menghemat. Jadi kalau 3 tabung 25.000, sekarang harganya naik benar-benar ya. Itu Iya, berarti mereka 75.000 per bulan. Karena kalau mereka bayar 20.000, berarti kan mereka masih bisa saving 50.000. Nah, iya. 50.000 ini kalau ditabung, itu harusnya sudah bisa memberikan dampak yang lebih positif ke kesejahteraan mereka. Itu yang kami lakukan, dan hitungan kasar kami lah. Betul betul. Jadi memang, benefit-nya dari biogas ini selain ke lingkungan juga tentu, memang ada, aspek, sosioekonominya juga begitu. Jadi untuk masyarakat sendiri bisa, ya bisa dibilang, memanfaatkan biogas jadi, ya lebih sejahtera gitu ya, karena budget untuk bahan bakarnya bisa digunakan untuk keperluan lainnya begitu. Ya, ya. Dan kemudian Bu, mungkin, berbicara biogas ini kan, mungkin nanti para pendengar bertanya juga nih, "Oh kayaknya kok, positif sekali," gitu. Nah kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya sendiri gitu, mungkin dari, perspektif lainnya gitu, kekurangan dari misalkan menggunakan biogas begitu? Ah, dampak negatifnya yang satu yang ya, kita ketahui adalah satu bahwa unit IPAL itu sendiri memakan area tertentu, yaitu area itu tadinya adalah area persawahan. Jadi itu terkurangi tentu ya. Tapi untuk sesuatu yang bermanfaat, satu itu. Yang kedua, kalau dibilang dampak negatif adalah keinginan masyarakat besar sekali untuk bisa mendapatkan pelayanan biogas seperti LPG, seperti gas kota yang mereka bisa ini setiap saat. Nah, eh, sayangnya hal itu tidak bisa sejalan kalau saat ini kita tidak bisa menambah jumlah pemakai biogas karena jumlah limbah yang masuk ya segitu-segitu saja. Bahkan saat ini masyarakat mulai mengeluh karena produksi biogas menurun. Nah, kami coba tanya dan kita coba pelajari, ternyata menurun karena produsen tahu sendiri mengurangi produksi karena COVID. Nggak tahu bagaimana mereka mengurangi produksi. Kami juga prihatin dengan kondisi seperti ini.
Kalau masukannya berkurang, tentu hasil biogasnya akan berkurang. Nah, hal seperti ini bagi masyarakat pengguna biogas nggak bisa dimaklumi. Mereka inginnya itu tersedia. Nah, tantangan seperti itu menarik sekali. Justru malah siapa tahu dari tim peneliti di PYC bisa ikut mempelajari ini. Saya pikir itu topik yang sangat menarik. Kami ingin pelajari lebih lanjut, tapi belum punya tim yang cukup untuk itu. Tapi kami melihat itulah tantangannya di lapangan seperti itu. Ya. Jadi memang kalau dari Panaya sendiri itu yang pertama pastinya dari istilahnya mungkin feedstocknya ya. Jadi supply ya bahan bakunya untuk memproduksi biogas ini. Dan memang betul sih karena di pandemi ini mungkin demand-nya untuk ya mungkin konsumsi tahu berkurang. Jadi memang pabrik mengurangi ini ya Bu produksinya jadinya ya memang limbahnya berkurang gitu. Ya, inginnya sih pabriknya harusnya semua membesar ya, tapi kan ekonomi masyarakat kan terdampak. Betul Bu. Sekarang, ya. Kalau tantangan lainnya lagi ada nggak Bu kira-kira? Maksudnya dari selain mungkin supply gas yang nggak bisa selalu continue ya Bu, begitu ada jam-jamnya begitu. Ada lagi nggak tantangan lain? Tantangan itu tadi selain biogas terkait itu dengan masyarakat langsung, tantangan yang lain yang terutama dari awal sangat kami pikirkan adalah bagaimana menjaga agar keberadaan unit biogas plant ini bisa sustain, bisa terjaga keberlanjutannya. Nah, itu yang dari awal kami coba identifikasi dan kami coba berbagai hal agar bisa mendukung. Ya, salah satu yang kami pikirkan adalah apakah masyarakat nantinya mau mengelola sendiri. Itu yang nomor satu, karena kami kan tidak akan berada di sana. Banyak sekali dari yang kami pelajari proyek-proyek implementasi biogas yang ada, itu berjalan pada saat proyek itu masih berlangsung, begitu proyek itu tidak berlangsung, ditinggalkan, proyek itu juga berhenti. Alat biogas itu tidak dipergunakan lagi. Nah, kami bertekad itu tidak terjadi. Nah, dari situ kita inginkan biogas plant ini menjadi satu kesatuan dengan kehidupan mereka, menjadi bagian integral dari masyarakat. Jadi mereka merasa membutuhkan sekaligus merasa harus memelihara gitu. Nah, di sini satu yang kami pergunakan dalam tanda kutip adalah adanya kerisauan waktu awal-awal dari masyarakat, terutama dari para pengrajin karena ada protes dari masyarakat di hilir. Protes mengenai bau akibat dari limbah tahu yang mereka hasilkan. Nah, mereka bilang kami nggak enak dong dicap sebagai pengotor. Nah, disitulah kita mulai masuk kepada para pengrajin dan juga beberapa tokoh masyarakat yang tidak mau desanya dicap sebagai desa pengotor. Padahal di hulu banyak, sedikit 1 kilometer di atas mereka, di hulunya mereka itu juga banyak, ada sebuah kelompok pengrajin juga. Nah, akhirnya ya kita lakukan pendekatan dan juga diskusi lama mengenai konsep kami, apa itu pengolahan limbah, kemudian apa itu menjadi biogas dan sebagainya. Mereka mendukung. Jadi ini kan bisa menyelesaikan permasalahan air limbah yang kotor ya Bu, kata waktu itu. Iya, insya Allah bisa mengurangi. Nah, sehingga pada saat dibuang dia ke badan sungai, itu lebih aman dibanding kondisi saat ini yang tidak terolah. Nah, dari situlah kami mendapatkan satu istilahnya kesatuan masyarakat yang kemungkinan bisa mendukung kami. Nah, kebetulan mereka ini juga membentuk paguyuban akhirnya. Nah, itulah yang menjadi mitra kita sampai saat ini, dan saat ini sudah kami serahkan kepada masyarakat, ternyata mereka berjalan. Jadi ada unit pengelolanya di bawah paguyuban itu yang dimotori juga oleh anak muda pengrajin tahu juga. Dia menjadi teknisi, engineer, menjadi segalanya. Ini bukan main nih. Nah, disitulah kami merasa sangat-sangat bangga bahwa masyarakat akhirnya merasa memiliki unit itu. Itu yang kami alami di desa di Sumedang. Jadi Tanah sendiri memang selain dari feedstock tadi yang ya kadang maksudnya tidak konsisten gitu ya, kemudian juga
pernah juga mengalami istilahnya penolakan ya Bu dari masyarakatnya di Ya, terimaannya. ya, kalau penolakan dari masyarakat sih waktu awal tidak ada dari awal tuh mereka sudah wah kalau ini bisa menyelesaikan permasalahan kita, oh, bukan main nih gitu. Dan mereka nggak keluar spesial pun uang kan karena kebetulan kami mendapatkan pendanaan dari research grant dari NTU Singapura. Nah ini juga ya, terima kasih sekali dari Singapura bisa memberikan dana yang bukan main sehingga berdiri itu yang. Dan juga mungkin challenge-nya itu di ini ya Bu, jadi bagaimana membentuk suatu komunitas buat memaintain ya reaktor ini gitu supaya tetap sustain ya Bu, dan Betul. berjalan terus gitu. Ya. Jadi mereka lah yang memang merasa berkepentingan, mereka sendiri yang jalan. Nah itu kan berarti ya itu sudah menjadi milik mereka, institutionalized lah ke dalam mereka. Gitu. Betul, betul. Jadi memang di lain sisi sebetulnya itu juga saya bisa bilang peluang ya Bu. Jadi memang Ibu melihat di desa itu mungkin ada komunitas ya pemudanya yang bisa diajak aktif berpartisipasi, itu juga opportunity ya Bu di situ. Betul, dan itu nggak gampang ternyata menemukannya dari pengalaman kami. Jadi kita untuk satu kita sudah menemukan, oke ada paguyuban yang dibentuk merasa berkepentingan. Kemudian mengidentifikasi siapa yang bisa. Itu cukup lama kami. Secara kebetulan akhirnya kami walaupun sudah kenal lama orangnya, tapi kami nggak tahu bahwa dia punya kemampuan itu. Pada saat tertentu kita ngobrol akhirnya tahu. Akhirnya sekarang ibaratnya kami bisa berlega hati gitu karena ada dua tokoh, satu anak muda pengusaha juga itu yang bertindak sebagai engineer sekaligus pimpinan lah di unit IPAL. Yang kedua ada ibu-ibu juga yang masih agak muda juga, pengusaha tahu juga. Ini satu-satunya ibu-ibu yang jadi pengusaha tahu. Nah dialah yang mendekati masyarakat, bayar, ayo bayar iuran. Nah itu mereka udah ada. Itu bukan main itu. Betul, betul. Jadi Ya. memang ya approach-nya kita juga ya bisa kira-kira mungkin mengidentifikasi figur-figur yang punya influence ya Bu begitu, dan kemudian Betul. ya mendekatnya begitu, karena kalau kalau langsung biasanya berat juga. Sulit, sulit ya. Ya. Kemudian Bu, mungkin yang menariknya lagi, kira-kira untuk ini Bu, pengembangan biogas sendiri di komunitas yang Ibu bina, kira-kira tuh bentuk dukungan seperti apa sih Bu yang diharapkan begitu supaya bisa terus develop gitu? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dukungan terbesar adalah dari si masyarakat itu sendiri yang merasa berkepentingan ya. Dari kegalauan mereka, mereka akhirnya mau mendukung, membentuk institusi yaitu paguyuban. Itu dimotori oleh kelompok pertama adalah para pengrajin sendiri. Ya, pengrajin itu sangat penting tentu karena mereka yang menghasilkan kotoran dan mereka merelakan, mereka tidak mengharapkan biogas itu mereka kembali ke mereka karena dari jumlah juga tidak akan cukup untuk proses produksi. Tapi bahwa limbah cair yang kotor dari mereka itu diolah menjadi yang lebih bersih, itu mereka sudah sangat bersyukur. Mereka yang mendukung. Nah, kelompok kedua yang kami lihat juga sangat mendukung adalah tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh masyarakat di situ, orang tua, sesepuh-sesepuh lah di situ, itu yang menjadi motor juga. Ayo, ini kita harus berubah, desa kita jangan sampai cap sebagai desa pengotor. Nah ini mereka ini yang bahu membahu dengan beberapa pengrajin juga yang aktif hanya beberapa itu. Nah bersama tokoh masyarakat itu yang membentuk paguyuban. Kemudian kelompok ketiga yang penting juga adalah para ibu rumah tangga yang mengkonsumsi biogas. Nah, itu mereka lain lagi. Kalau yang kelompok pertama kedua itu lebih bisa mendorong agar unit IPAL biogas ini bisa berjalan. Kalau kelompok ketiga ini gimana caranya saya dapat biogas setiap hari dong. Kalau nggak ngalir setengah hari mereka udah ribut. Oh, mau harus bayar iuran tapi nggak ada. Nah, ini semua pendukung yang sekaligus menjadi apa ya? Menjadi pendorong agar unit IPAL ini bisa terus sustain. Itu yang kami alami itu.
Jadi memang fungsi paguyuban itu bagi kami menjadi mitra yang sangat-sangat krusial di lapangan. Dan saat ini mereka lah adalah satu-satunya unit pengelola di sana. Penggeraknya begitu ya. Ya. Kalau dari segi teknologi sendiri bagaimana, Bu? Maksudnya apakah saat ini sudah masih cukup gitu, atau memang sebetulnya itu tuh bisa di-upgrade lagi mungkin begitu, Bu? Secara teknologi itu sebetulnya hal yang mudah. Ya, secara teknologi penerapan di lapangan kita bisa dari pengalaman yang kemarin itu justru malah kami merasa ini harusnya bisa lebih dipermudah, lebih tentu dengan biaya yang jauh lebih murah harapan kami dibanding yang kemarin. Kalau kemarin itu setengahnya juga uji coba dan kemudian juga dari pembidana menuntut agar semua itu aman. Jadi standar ininya tinggi sekali. Nah, begitu pengalaman kami sekarang sudah berjalan dari kami serahkan kepada masyarakat di 2018, sekarang sudah 2021, ini masih jalan. Kita melihat bahwa banyak hal bisa lebih disimplifikasi dan dengan akibatnya adalah biayanya harusnya bisa berkurang. Itu yang kita lihat di lapangan dan kita harapkan ke depan kalau kita diberi kesempatan lagi, tentu kita ingin menerapkan dengan konsep yang jauh lebih sederhana. Nah, kalau bisa dibuat lebih sederhana sebetulnya kan mungkin space-nya juga nggak perlu terlalu luas ya, Bu ya, dan juga mungkin bisa menekan operasional cost-nya juga ya, Bu, biaya. Betul. Ya, walaupun kalau space sebetulnya itu tidak luas banget loh kalau untuk masukan yang setiap hari cukup besar itu. Ya. Mungkin kedepannya Bu, kira-kira ada rencana nggak sih Bu, mungkin mengembangkan proyek seperti ini, karena ini kan sebetulnya proyek yang sangat bagus ya, bisa saya bilang sebagai semacam ya pilot project begitu Bu. Nah, kira-kira ada rencana nggak mungkin dikembangkan di tempat lain begitu, atau mungkin riset dari LIPI sendiri mungkin Bu ada rencana ke situ? Ya, jujur saja sebetulnya sudah banyak permintaan dari desa sebelah, dari masyarakat, ada dari daerah yang lain juga ingin sekali bisa menerapkan teknologi seperti itu. Kami mengatakan bahwa itu tidak kami patenkan. Kalau ini kami dengan senang hati bisa menjadi konsultan kalau mereka ingin mendirikan seperti apa. Yang jadi masalah adalah biaya. Jadi banyak yang selalu mengharapkan bantuan dari kami sekaligus didirikan. Nah, kami kan bukan lembaga, kita lembaga penelitian tidak punya pembiayaan untuk itu. Nah, itu kita berharap bahwa ada lembaga pemberi dana, misalnya PYC, untuk membantu membiayai keinginan masyarakat. Nah, dari situ kita bisa aja kalau hanya ada biaya sekian, oke. Nah, tantangannya kami dari para peneliti, oke, dengan biaya sekian gimana kita mempermudah, tapi ini tercapai. Nah, itulah yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kolaborasi, kita sebagai konsultan bisa melakukan itu semua. Asal itu tadi harus selalu ada aspek kerjasama kemitraan yang bagus demi untuk masyarakat sendiri. Itu yang kita harapkan ya. Moga-moga aja, siapa tahu PYC ada. Ya. Ya Bu. Ya mungkin untuk menutup Bu sesi diskusi kita hari ini, untuk Ibu Neni sendiri kan sebelumnya pernah mengikuti PSC Energy Awards Bu di tahun 2019. Kira-kira ada kesan pesan nggak begitu Bu selama mengikuti, dan juga mungkin buat para pendengar podcast ini? Ya, merupakan suatu kehormatan ya bagi saya dan tim terutama sebagai penerima award tahun 2019 yang lalu. Itu sangat berarti buat kami dan juga sangat berarti bagi masyarakat Desa Giriharja sendiri. Ya, jadi kami sampai sekarang memang belum bisa mewujudkan rencana kami secara utuh sebagai tidak lanjut dari pemberian award tersebut. Ya, kita sudah cobakan ke masyarakat, bermitra dengan pengelola di desa. Ternyata tidak mudah untuk jangka panjangnya. Kami memang masih mencoba beberapa alternatif. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, betul-betul itu suatu award yang memberikan dampak cukup luas kepada masyarakat. Mereka juga menjadi bangga. Mereka ikut bangga loh, karena itu award bagi mereka juga.
Jadi mereka sangat bangga dengan itu dan kita berharap bisa lebih mengembangkan lah nanti. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin buat para pendengar podcast ini juga kalau ada yang mempunyai mungkin inisiatif atau juga program-program yang terkait dengan energi juga bisa mengikuti juga Energy Award ini ke depannya. Yes, harus. Para peneliti itu terutama. Ya, karena memang sebetulnya dengan pemberian award itu kan juga meningkatkan exposure juga ya. Jadi semakin banyak orang yang tahu juga itu juga semakin bagus dan juga kita nggak pernah tahu juga mungkin Bu Neni juga bisa dapat grant juga nih mungkin dari mana. Siapa tahu. Ya, Ya. siapa tahu. Atau mungkin dari government mungkin atau ya pemerintah lokal kalau mungkin misalkan mereka ada program untuk yang nge-solve problem limbah begitu Bu atau pengembangan biogas kan sebetulnya bisa ya Bu ya. Dan itu memang Sangat bisa. Dan kita juga sangat berharap ada program-program yang bisa direalisasikan oleh Pemda setempat. Ini sangat penting bagi mereka juga sebetulnya ya. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama lebih lanjut. Juga dengan PYC sendiri, tim penelitinya ingat kemarin ingin mempelajari teknik ekonominya, silahkan terbuka. Ya. Didiskusikan lagi, kita jajaki lagi. Karena pandemi ini udah cepat gitu ya, udah lewat aja setahun terakhir ya PYC sendiri berkunjung 2020 awal ya. Betul. Untung masih belum ini ya, Maret kan udah ditutup itu. Oh iya benar ya, kalau udah nggak sempat. Ya, betul. Ya. Ya baik Bu Neni, jadi terima kasih banyak Bu atas sharingnya singkat hari ini, tapi ya padat jelas dan saya kira sangat ya bermanfaat juga sih untuk para pendengar dan mungkin juga bisa menjadi inspirasi juga mungkin buat peneliti juga di luar sana yang mendengar atau ya bisa mengembangkan juga di daerahnya masing-masing begitu. Jadi ini memang ide yang sangat luar biasa dan makanya juga kita waktu itu dari PSI memberikan award juga begitu karena memang dampaknya real juga untuk masyarakat gitu dan harapannya semoga kedepannya bisa ya dikembangkan lagi gitu dan ya supaya lebih bermanfaat bagi semakin banyak Terima orang. kasih banyak Mas Haryanto. Salam juga untuk Ibu Filda. Terima kasih untuk acara yang hebat ini. Ya, ini saya tutup dulu untuk menginfokan kepada para pendengar juga. Jadi untuk PIC sendiri kita ada podcast juga setiap minggu gitu, podcast Energy 24/7. Jadi buat para pendengar yang ingin tahu update berita-berita di seputar sektor energi bisa ikutin ya podcast kita, di mana kita akan nge-sharing info-info tentang energi sendiri secara mingguan. Dan kemudian untuk update kegiatan PIC lainnya teman-teman juga bisa ikutin juga media sosial PIC, ada di Instagram, LinkedIn juga, Facebook, Twitter, dan juga tentunya di YouTube ini nanti teman-teman bisa subscribe karena kita akan mengadakan podcast seperti ini lagi di waktu mendatang, jadi bisa mendapatkan banyak wawasan juga dan sharing-sharing dari ya tokoh-tokoh praktisi juga, profesional juga. Dan yang terakhir untuk tahun ini sendiri PIC akan mengadakan lagi International Energy Conference. Jadi ini memang acara 2 tahunannya PIC di mana juga waktu 2019 kita ada ya salah satunya PIC Energy Awards juga. Dan tema tahun ini kita mengusung tema Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future. Jadi kita akan menghadirkan pembicara juga dari ya government ada, non government juga, profesional, akademisi. Jadi supaya kita bisa belajar bersama dan diskusi kira-kira apa sih gitu yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia sendiri untuk masa depan yang ya lebih sustainable berkelanjutan. Dan untuk rangkaian acara PIC IEC ini sekarang PIC sedang membuka pre-event competitions, ada infografis, esai juga, fotografi juga gitu termasuk paper competition begitu. Dan untuk informasinya teman-teman bisa lihat di website IEC PIC, iec-pic.org, nanti linknya ada di layar di bawah begitu. Jadi mungkin untuk Bu Neni kalau mungkin ada koleganya juga ada paper mungkin atau mahasiswa itu juga bisa diinfokan di situ. Ya, Jadi ya. kami tunggu linknya, nanti saya akan sebarluaskan juga.
Baik Bu, sekian juga terima kasih sekali lagi Bu untuk kehadirannya dan juga buat para teman-teman yang sudah mendengarkan sesi podcast ini. Ya semoga sehat selalu dan ya semoga pandemi COVID ini cepat selesai ya. Terima kasih doa kita semua. Ya, baik. Terima kasih banyak.